Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimku sekalian, pembicaraan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah materi yang sangat penting dan bukan pembahasan biasa. Saat ini kita akan membahas dan berbicara tentang kisah wafatnya kekasih kita, imam kita, pembimbing kita, panutan dan nabi kita yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seseorang yang mencintai orang lain berbicara tentang kematian orang yang sangat dicintainya? Lalu bagaimana pula rasanya jika pembicaraan itu berkenaan dengan orang yang paling kita cintai di antara seluruh manusia di dunia ini, tentang kematian orang yang lebih kita cintai dibandingkan diri kita sendiri, kedua orang tua, anak-anak kita, keluarga dan bahkan seluruh manusia. Sesungguhnya berita tentang kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah berita besar, bahkan sangat besar. Berita ini tetap menghebohkan dan menggetarkan setiap jiwa yang mendengarnya. Meski para sahabat tahu betul bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa dan semua manusia pasti akan mengalami kematian, karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan tidak ada seorang pun manusia yang kekal abadi di dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Az-Zumar ayat 30. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran ayat 144. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara muslimku sekalian, langsung saja kita mulai kisahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Beliau tinggal di sana selama 40 tahun. Ketika usia beliau genap 40 tahun, Allah Azza wa Jalla menobatkan beliau sebagai nabi dan rasul. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau masih menetap di Mekah selama 13 tahun untuk mendakwahi dan mengajak masyarakat mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan memeluk agama Islam. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan menetap di sana. Dalam perjalanan hidup beliau banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang semuanya tercantum dan tercatat rapi dalam kitab-kitab hadits dan sirah. Namun pada kesempatan ini, kita tidak bermaksud membicarakan semua peristiwa-peristiwa itu. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang berbagai peristiwa terkait wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-7 Hijriah, Khaybar yang merupakan salah satu basis kekuatan orang-orang Yahudi berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Ketika itu, salah seorang wanita Yahudi memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa daging kambing yang sudah dibakar dan dibubuhi racun. Dia memperbanyak racun pada bagian paha, karena wanita jahat ini tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai daging kambing, terutama daging bagian paha. Ketika Rasulullah hendak mulai menikmati daging kambing tersebut, beliau mengambil sepotong dari bagian pahanya dan mengunyahnya dengan mulut beliau yang mulia. Sebelum sempat menelan daging tersebut, ada kabar yang sampai kepada beliau bahwa wanita Yahudi itu telah membubuhkan racun pada daging tersebut. Kemudian Rasulullah segera menyampaikan kepada para sahabat yang menyertai beliau yang hendak menikmati hidangan tersebut, agar mereka menahan diri dan tidak melanjutkan memakan daging tersebut. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Angkatlah tangan kalian dari daging-daging tersebut, karena daging-daging itu telah menyampaikan kepadaku bahwa dia itu beracun." Racun yang sudah terlanjur masuk ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung terlihat reaksinya saat itu, agar manusia tahu dan yakin bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diutus, dan juga agar Allah Azza wa Jalla bisa menyempurnakan agamanya. Kemudian di akhir masa kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, pengaruh racun itu mulai tampak dan terasa. Hikmahnya adalah agar manusia mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa yang mendapat kehormatan untuk mengemban risalah dari Allah Azza wa Jalla. Beliau sallallahu alaihi wasallam harus ditaati tapi tidak disembah. Saat menderita sakit di akhir kehidupannya,
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bersabda, "Wahai Aisyah, saya masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaybar. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun itu." Hadits Al-Bukhari dalam kitab Syahihnya, pada tahun ke-10 Hijriah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji terakhir yang disebut dengan Hajjatul Wada'. Ketika itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah dariku cara ibadah haji kalian karena mungkin setelah tahun ini saya tidak akan berjumpa lagi dengan kalian." Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat." An-Nashr ayat 1-3. Dalam penggalan kisah ini tersisip pesan bahwa tidak beberapa lama lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat, akan meninggalkan umatnya. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperbanyak doa dalam ruku dan sujud. "Maha suci Engkau, wahai Allah, dan segala puji bagimu. Wahai Allah, ampunilah aku." Usai menunaikan ibadah haji wada', beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah dan terus berada di Madinah. Di akhir bulan Syafar atau di awal bulan Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempatkan diri untuk pergi ziarah ke makam para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur dalam perang Uhud, syuhada Uhud. Ziarah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini seakan sebagai salam perpisahan dengan para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sepulang dari menunaikan Hajjatul Wada', Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sempat berziarah ke makam Baqi Al-Gharqad di tengah malam. Beliau memohonkan ampunan kepada Allah buat para sahabat yang telah dimakamkan di Baqi'. Ini juga seakan sebagai salam perpisahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Pada suatu hari saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari pemakaman Baqi' dan mendapati Aisyah radhiyallahu anhuma dalam keadaan pusing dan berkata, "Aduh, kepalaku sakit." Mendengar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengungkapkan rasa sakit kepala yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam rasakan saat itu. Sejak saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai jatuh sakit. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berpindah-pindah dari rumah istri beliau, yang satu ke rumah istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertanya, "Besok saya di mana?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan dan ingin berada di rumah Aisyah radhiyallahu anhuma. Jika sampai pada giliran Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang. Hari terus berlalu. Penyakit yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam derita semakin berat dan parah, namun terus berpindah-pindah dari rumah ke rumah istri yang lainnya. Saat sakit beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah, dan kala itu giliran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah salah seorang Ummahatul Mukmin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Maimunah radhiyallahu anhuma. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memohon izin kepada istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anhuma. Para istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berada di rumah Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau keluar dari rumah Maimunah dalam keadaan lemah, tidak mampu berjalan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpegangan pada Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, sembari melangkahkan kaki beliau yang mulia sampai akhirnya tiba di rumah Aisyah. Pada hari Kamis 5 hari menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan, sehingga Ibnu Abbas ketika menceritakan kejadian hari itu tidak bisa menahan tangis. Di hari itu, sakit yang mendera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat. Dalam kondisi seperti ini beliau bersabda kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, "Ambilkanlah untuk saya sebuah buku. Saya akan menuliskan buat kalian sebuah tulisan yang dijamin kalian tidak tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya." Para sahabat yang berada di sekitarnya berselisih tentang sabda Rasulullah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau sedang mengalami sakit berat, sementara kita sudah memiliki Al-Quran
maka cukuplah Al-Quran sebagai pegangan kita. Dan ada pula yang ingin memberikan kitab supaya beliau sallallahu alaihi wasallam bisa menulis sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman, sehingga umatnya tidak akan tersesat. Dan ada pula yang berpendapat yang berbeda. Mendengar perselisihan dan percekcokan di antara mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bebaskan aku dari semua perselisihan. Sesungguhnya apa yang ada padaku ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian. Saya wasiatkan kepada kalian 3 hal. Pertama, keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Kedua, terima dan perlakukanlah para utusan yang datang kepada kalian sebagaimana aku menerima dan memperlakukan para utusan itu." Perawi hadits ini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan yang ketiga, atau beliau sudah menyebutkannya, namun saya lupa. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian Rasulullah meminta untuk diambilkan air dingin sebanyak 7 kirbah, atau wadah air yang terbuat dari kulit yang sudah disama, yang belum dibuka talinya, karena Rasulullah saat itu mengalami demam yang sangat tinggi, dan kepala beliau terasa sangat panas. Rasulullah meminta diambilkan air sebanyak itu, agar dapat diguyurkan ke badan beliau untuk mengurangi demam dan meredakan panasnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhuma dan yang lainnya mendudukkan Rasulullah pada mikhdab atau wadah yang biasa digunakan untuk mandi milik Hafsyah radhiyallahu anhuma, dan mengguyur beliau dengan air-air tersebut sesuai dengan permintaan beliau. Rasulullah didudukkan di tempat tersebut karena keadaan beliau yang sangat lemah. Setelah dirasa cukup, Rasulullah memberikan isyarat agar berhenti. Ceramah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipandu keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan kepala beliau diikat. Rasulullah dibawa keluar dari rumah Aisyah sampai ke mimbar, lalu beliau pun kemudian duduk. Setelah memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah." Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih, menangis terseduh-seduh dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Kami tercengang dan terheran-heran dengan Abu Bakar." Kala itu, sebagian orang mengatakan, "Lihatlah orang ini." Rasulullah memberitahukan tentang seorang hamba yang disuruh memilih oleh Allah antara memilih perhiasan dunia apapun yang dikehendakinya, atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang ini mengatakan, "Kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami." Namun akhirnya mereka sadar bahwa hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah diri beliau sendiri. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh. Abu Bakar sangat memahami maksud dari ucapan Rasulullah. Menyaksikan tangis Abu Bakar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya orang yang paling baik kepadaku dengan hartanya dan pertemanannya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasih atau teman yang paling akrab, maka tentu saya akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Namun yang ada di antara kami persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Sesungguhnya semua pintu kebaikan telah tertutup, kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan khutbah tersebut dengan sabda beliau, "Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid. Maka jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya manusia akan bertambah banyak namun ansyar akan semakin berkurang dan sedikit, sehingga para ansyar ini di tengah manusia ibarat garam dalam makanan. Barang siapa di antara kalian yang diberi amanah untuk mengurusi sesuatu itu bisa mendatangkan madharat bagi sebagian kaum, namun bisa mendatangkan manfaat bagi sebagian kaum yang lainnya, maka hendaklah dia menerima masukan dari orang-orang baik di antara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk." Setelah menyampaikan itu, Rasulullah kemudian turun dari mimbar. Dan itulah ceramah terakhir Rasulullah di atas mimbarnya di hadapan para sahabatnya.
Di saat itu seluruh istri Rasulullah telah berkumpul di dekat beliau, tidak ada seorang pun yang meninggalkan beliau. Lalu anak beliau Fatimah radhiyallahu anhuma datang dengan berjalan kaki. Cara berjalan Fatimah sama seperti cara berjalannya Rasulullah. Mengetahui kedatangan Fatimah, Rasulullah bersabda, "Marbahaban," yang artinya, "Selamat datang, wahai anakku." Lalu Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya agar Fatimah duduk di sisi kirinya. Lalu tidak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada Fatimah untuk mendekatkan wajahnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah. Lalu beliau menyampaikan sesuatu yang tidak didengar oleh para istri dan juga tidak terdengar oleh orang lain selain Fatimah. Setelah mendengar bisikan Rasulullah, Fatimah seketika menangis. Setelah itu Rasulullah membisikkan sesuatu yang lain kepada Fatimah yang membuat Fatimah tertawa. Melihat itu Aisyah pun penasaran dan bertanya, "Wahai Fatimah, apakah yang membuatmu menangis?" Fatimah lalu menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan mau membeberkan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan setelah Rasulullah wafat, Aisyah masih menyimpan rasa penasaran dan menanyakan kembali kepada Fatimah tentang bisikan Rasulullah kepadanya. Fatimah lalu menjawab, "Baiklah, saya akan menjelaskannya." Bisikan Rasulullah yang pertama adalah, beliau memberitahukan bahwa malaikat Jibril alaihi salam datang kepada beliau sekali dalam setahun untuk mendengarkan Al-Quran seluruhnya. Namun tahun ini Jibril alaihi salam mendatanginya sebanyak 2 kali. "Saya kira ajalku sudah dekat, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bersabar, karena sesungguhnya pendahulu terbaik bagimu adalah saya." Mendengar ini, saya menangis sebagaimana yang engkau lihat saat itu. Saat Rasulullah melihat kesedihan yang menderaku, beliau berbisik lagi kepadaku dan mengatakan, "Tidakkah engkau rela menjadi sayyidah umat ini dan sayyidah kaum mukminin?" Lalu saya tertawa sebagaimana yang engkau lihat saat itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit kala itu, sebagian para istri Rasulullah saling berbincang satu sama lain. Di antaranya, Ummu Salamah dan Ummu Habibah mengisahkan apa yang mereka lihat ketika mereka hijrah ke Habasyah. Mereka bercerita bahwa mereka melihat sebuah gereja yang penuh dengan gambar-gambar. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, padahal beliau dalam kondisi sakit keras, sesungguhnya mereka itu jika ada orang syalih di antara mereka yang meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburan orang syalih tersebut, lalu mereka membuatkan gambar-gambar di sana. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap syalat kaum muslimin. Ketika Rasulullah dalam kondisi sakit keras dan tidak bisa berdiri juga, beliau tidak lepas perhatiannya terhadap salat kaum muslimin. Rasulullah bertanya, "Apakah mereka telah melaksanakan salat?" Aisyah lalu menjawab, "Belum, mereka masih menunggu engkau wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Taruhkanlah air untukku pada al-makhdab, yaitu tempat air untuk mandi." Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Kami melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mandi dengan wadah tersebut, lalu beliau ingin bangkit berdiri hendak ke masjid, namun beliau tidak kuat lalu pingsan. Tidak lama berselang, beliau tersadar dan bertanya, 'Apakah mereka telah melaksanakan salat?' Para sahabat menjawab, 'Belum, kami masih menunggu engkau, wahai Rasulullah.' Lalu Rasulullah bersabda, 'Taruhkanlah air untukku pada al-makhdab, sebuah tempat air untuk mandi.' Aisyah berkata, kemudian beliau Rasulullah duduk di al-makhdab tersebut dan mandi. Setelah itu Rasulullah bangun hendak berdiri, namun beliau tidak kuat lalu pingsan. Tidak lama kemudian beliau siuman kembali, lalu bertanya kembali, 'Apakah mereka telah melaksanakan salat?' Para sahabat menjawab, 'Belum, kami masih menunggu engkau wahai Rasulullah.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Taruhkanlah air untukku pada al-makhdab.' Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, kemudian Rasulullah duduk di al-makhdab tersebut dan mandi. Setelah itu, beliau bangun hendak berdiri, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kuat lalu pingsan. Tidak lama kemudian, beliau siuman kembali. Beliau kembali melontarkan hal yang sama.
Sementara para sahabat setia menunggu Rasulullah untuk menunaikan salat Isya bersama beliau. Setelah berusaha dan tidak mampu, Rasulullah akhirnya meminta orang-orang yang ada di sekitarnya untuk meminta Abu Bakar agar memimpin para sahabat menunaikan salat Isya. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang yang sangat peka hatinya, mudah menangis. Jika dia membaca Al-Quran, ia tidak bisa menahan air matanya. Sekiranya engkau berkenan menyuruh sahabat lain selain Abu Bakar." Aisyah juga mengatakan, "Demi Allah, bukan apa-apa, hanya saja saya khawatir orang-orang merasa bosan dengan orang yang pertama kali menggantikan Rasulullah." Meski demikian Rasulullah tetap bersabda, "Suruhlah Abu Bakar, hendaklah dia salat bersama para sahabat sebagai imam." Aisyah radhiyallahu anhuma mengucapkan perkataan yang sama. Namun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "Suruhlah Abu Bakar, hendaklah dia salat bersama para sahabat." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk menemui Abu Bakar agar beliau Abu Bakar mengimami para sahabat menunaikan salat Isya. Setelah menjumpai Abu Bakar, utusan Rasulullah menyampaikan pesan itu kepada Abu Bakar. Menerima pesan ini, Abu Bakar merasa berat dan mengalihkannya kepada Umar bin Khattab. Namun Umar menolak dan mengatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk itu. Akhirnya sejak saat itu dalam beberapa hari, Abu Bakar memimpin para sahabat menunaikan salat di masjid Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ketika merasa sakitnya agak sedikit ringan, Rasulullah keluar rumah menuju masjid dengan dipapah oleh dua sahabat. Saat berjalan menuju masjid, Aisyah memperhatikan jalan Rasulullah. Aisyah mengatakan, "Seakan-akan aku melihat kedua kaki Rasulullah membuat garis di tanah atau diseret, disebabkan karena sakit yang beliau derita." Dan setibanya di masjid, Abu Bakar yang sedang mengimami salat merasakan kedatangan Rasulullah dan berniat hendak mundur ke barisan makmum. Namun beliau memberikan isyarat kepada Abu Bakar radhiyallahu agar tetap berada pada posisinya. Rasulullah terus dipapah kemudian didudukkan dan salat di samping Abu Bakar. Abu Bakar lalu mengikuti salat Rasulullah, sementara para sahabat tetap salat dengan mengikuti Abu Bakar. Kejadian ini terjadi pada salat zuhur pada hari Kamis. Salat itu adalah salat terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan berjamaah bersama para sahabatnya. Setelah itu sakit yang mendera Rasulullah semakin parah. 3 hari menjelang wafat, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaik sangkalah kalian kepada Allah, berbaik sangkalah kalian kepada Allah." Kemudian seakan beliau shallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang luar biasa, sehingga Aisyah mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat orang yang merasakan sakit yang lebih berat daripada Rasulullah. Dalam kondisi ini Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Aku masuk ke rumah Aisyah untuk menemui Rasulullah, dan di saat itu Rasulullah sedang merintih merasakan sakit yang luar biasa. Aku kemudian meletakkan kedua tanganku ke tubuh Rasulullah yang sedang menggunakan selimut, dan aku mendapati panas tubuh Rasulullah sangat tinggi sekali." Abu Sa'id mengatakan, "Alangkah berat sakitmu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Begitulah kita, ujian kita dilipat gandakan dan pahala kita juga dilipat gandakan." Salah seorang sahabat yang lain yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aku juga mendatangi Rasulullah dan ketika itu beliau sedang merintih kesakitan yang luar biasa." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutuk Yahudi dan Nasrani. Sakit Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terus bertambah parah dan berat. Rasulullah mengambil kain untuk menutupi wajah beliau yang mulia. Jika sakitnya sedikit berkurang, beliau menyingkap kain itu dari wajahnya. Dalam kondisi menahan sakit yang sangat dahsyat ini, beliau tidak lupa mengingatkan umatnya tentang suatu yang sangat penting. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah untuk mereka." Pada hari-hari itu, Abu Bakar terus mengimami para sahabat Rasulullah dalam salat-salat mereka. Saat mereka sedang bersiap menunaikan salat subuh dengan diimami oleh Abu Bakar, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut pendapat mayoritas para ulama, Rasulullah membuka kain penutup yang menutupi kamar Aisyah dari Masjid Nabawi.
Beliau melihat ke arah para sahabat yang sedang berbaris rapi menunaikan salat syubuh. Wajah beliau terlihat berseri-seri, lalu tersenyum. Hampir saja kaum muslimin terpengaruh dalam salat mereka dengan senyum Rasulullah yang mereka lihat. Merasakan ini, Abu Bakar mundur karena menyangka Rasulullah akan keluar dari kamar atau menuju masjid. Namun Rasulullah memberikan isyarat agar mereka menyempurnakan salat mereka. Lalu beliau menutup kembali kain tabir itu. Para sahabat menyangka bahwa Rasulullah sudah mulai sembuh dari sakitnya. Dugaan para sahabat ini berlawanan dengan fakta yang ada. Sakit Rasulullah semakin parah sampai-sampai beliau pingsan beberapa kali saat itu. Fatimah yang terus mengamati kondisi Rasulullah berkata, "Alangkah berat penderitaanmu, wahai ayahku." Mendengar ungkapan hati Fatimah itu, Rasulullah kemudian meyakinkannya, "Wahai anakku, sesungguhnya setelah ini, tidak ada lagi penderitaan yang akan mendera ayahmu." Meskipun beliau sedang mengalami sakit parah, beliau sering sekali memberikan wasiat kepada para sahabatnya, terutama wasiat tentang salat. Bahkan wasiat tentang salat merupakan wasiat terakhir ketika Rasulullah mengalami sakaratul maut. Beliau mengucapkannya dengan terbata-bata seraya menahan sakit. "Perhatikanlah salat kalian, perhatikanlah salat kalian, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam urusan budak-budak kalian." Pada hari Senin pagi, Abdurrahman bin Abu Bakar memasuki kamar Aisyah. Saat itu ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit keras, sehingga Rasulullah tidak mampu lagi untuk berucap. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk sambil membawa siwak dan sedang menggunakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar sembari bersandar pada Aisyah. Ketika melihat Rasulullah terus memandangi dan memperhatikan Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah memahami bahwa Rasulullah ingin bersiwak. Untuk memastikan dugaan ini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau ingin aku ambilkan siwak itu ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian memberikan isyarat dengan anggukan kepala. Aisyah lalu mengambilkan siwak itu dan menyerahkannya kepada beliau. Lalu Rasulullah kemudian bersiwak dengannya, sementara di hadapan beliau ada sebuah wadah air yang terbuat dari kulit. Dan Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di hadapannya, lalu mengusap wajahnya dengan air tersebut, sembari mengatakan, "Tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak selain Allah. Sesungguhnya kematian memiliki sakarat. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut ini." Aisyah juga mendengar Rasulullah berdoa. Mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat padanya daripada para nabi dan orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Aisyah juga mendengar Rasulullah berdoa sambil bersandar padanya, "Wahai Allah, ampunilah dosaku, karuniakanlah rahmatmu kepadaku dan angkatlah aku ke Ar-Rafiqul A'la, masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang terbaik." Rasulullah mengucapkan doa-doa itu, padahal beliau adalah seorang Rasul yang dijamin akan masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita ketika berada di atas pangkuan Aisyah? Rasulullah pingsan selama kurang lebih 1 jam, lalu siuman. Saat itu Rasulullah memandang ke atap, lalu Rasulullah mengangkat kepalanya dan bersandar pada badan Aisyah. Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau yang mulia seraya terus memanjatkan doa, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surga." Rasulullah terus memanjatkan doa itu sampai roh beliau dicabut, dan tangan beliau yang mulia pun akhirnya lemas. Kalimat itulah yang terakhir kali diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah yang menyaksikan saat yang paling menyedihkan itu mengatakan, "Ketika roh Rasulullah dicabut, saya mencium aroma paling harum yang pernah saya ketahui. Subhanallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Saudara muslimku sekalian, itulah kisah sedih saat-saat menjelang wafatnya Nabi junjungan kita yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau dan dapat dipertemukan dengannya kelak di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Subscribe channel ini untuk menantikan video dari kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan pahala atasnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.